Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ayah bunda yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia hingga kelak sampai yaumul akhir. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Orang yang Merugi di Bulan Ramadan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang sholat di tengah malam akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, orang yang merugi di bulan Ramadan itu adalah yang pertama, yaitu orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Hal ini dikarenakan mereka berpuasa akan tetapi masih melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, masih sukar untuk menahan amarah. Nah, padahal itu semua merupakan amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasa. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang keluar dari masjid sebelum sholat tarawih selesai. Nah, padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dari hadis tersebut di atas dapat kita lihat betapa besar kerugian bagi orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Mengingat begitu besarnya pahala yang Allah janjikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Yang ketiga, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan pahala yang banyak atau pahala yang besar, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan.
Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari sabda Rasulullah SAW tersebut kita bisa melihat betapa besar pahala yang kita dapatkan bila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang muslim. Mengingat bahwa sholat adalah merupakan perintah agama yang disampaikan langsung dari Allah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, kewajiban sholat bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi tanpa kecuali di hari-hari yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Akan tetapi jika sholatnya rusak, maka kerugian akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan melaksanakan puasa atau menahan lapar dan haus yang hanya sia-sia. Jadi, mari di bulan Ramadan ini yang sudah mencapai minggu yang ketiga, sudah akan mencapai tahapan yang akhir, kita perbanyak amal-amal kita di bulan Ramadan ini agar jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang merugi di bulan Ramadan adalah yang pertama, orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus karena masih meninggalkan atau masih melaksanakan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan sholat tarawih atau mengerjakan sholat tarawih tetapi tidak sampai selesai. Yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya. Semoga kita terjaga dari hal-hal keempat tersebut di atas, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa meraih gelar seorang yang takwa. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.